guys, balik lagi sama aku Verika Sumeta. Jadi hari ini aku baru sama Dokter Rica. Hai. Aku lagi ada di klinik kecantikan Athena. Ada di Lampung. Kebetulan saya lagi ke Lampung, sempetin ketemu dengan Verika. Makasih ya dok. Hari ini aku kan kemarin udah buat pertanyaan di Instagram. Sekarang aku mau tanya-tanya sama dokternya, udah aku catetin. Boleh. Verika ini viral banget loh, sumpah. Agnes story-nya itu sampai terakhir apa ya? Hampir 400.000 viewers ya. Iya. Tuh. Bener. Berkat kalian semua guys, berkat Dokter Rica terutama. Kita mau update dulu sedikit, deketin ke kamera wajahnya. Tuh kalian lihat ya. Ini sepanjang yang saya lihat ya, ini bekasnya, banyakan bekas sih. 95% tuh bekas, masih ada sedikit jerawat timbul, tapi kecil-kecil, nggak segede itu ya. Kecil. Dan ini tinggal di rejuve aja. Oke, Verika pengen tanya apa? Mumpung saya ada di sini. Ini ada pertanyaan, dok, kalau jerawat keturunan bisa sembuh nggak? Jerawat keturunan, jerawat itu nggak ada yang keturunan. Yang keturunan itu sebenarnya hormonal ya. Jadi kan kita tuh diwariskan hormon yang berbeda-beda ya setiap orang ya. Jadi kalau saya bilang tuh kayak kita tuh dari cangkir, Verika. Jadi ada cangkir yang kalau digoyang itu mudah percik-percik sana, percik sini. Tapi ada juga yang cangkir yang anteng anyem, walaupun kita goncang-goncang juga dia stabil aja. Makanya ada beberapa teman kamu yang walaupun dia makan sembarangan, tidur juga sembarangan, mau pokoknya begadang, stres, dia nggak ada jerawat. Ada juga yang dikit aja itu salah makan bisa langsung jadi jerawat. Nah itu hormonal, jadi bukan keturunan gitu ya. Jadi hormonalnya sih yang bukan gitu. Selanjutnya, dok, cara ngilangin milia gimana? Kalau milia satu-satunya cara dihilangkan dengan cara di laser. Jadi milia itu biasanya bintik-bintik bawah mata yang isinya itu adalah lemak, dan itu tuh biasanya terjadi sama sih karena keturunan juga. Biasanya ada faktor keturunan dan karena ada pencetusnya, kulitnya kering biasanya. Nah itu satu-satunya menghilangkannya adalah dengan cara di laser. Tapi bukan artinya di laser pasti hilang, karena dia bisa timbul lagi. Makanya itu ya yang paling penting tuh dalam pengobatan milia itu sebenarnya pencegahan supaya nggak timbul. Jadi kalau sudah punya milia nih, punya bakat milia nih, kita tuh harus rawat diri kita itu lebih intens, mau nggak mau, gitu. Gitu guys. Kalau cara ngilangin jerawat batu yang sering tumbuh di dagu? Jerawat batu, sebenarnya nggak ada definisi jerawat batu itu, Verika. Saya juga bingung sih. Setelah saya kuliah sampai saya sekarang jadi dokter, saya nggak pernah nemu apa sih jerawat batu. Apakah di dalamnya isi batu, saya nggak tahu. Tapi mungkin definisinya itu jerawat besar yang keras mungkin ya. Jadi kalau menurut saya itu jerawat grade. Jadi grade 1, grade 2, grade 3 makin tinggi itu makin berat jerawatnya. Kayak ini oblongata, jadi ini jerawatnya di atas 3 sebenarnya. Jadi benar-benar yang breakout parah kayak gitu punya ya. Nah itu yang sebenarnya kayak gimana perasaannya, gak enak banget lah ya. Sedih banget dok. Kamu ngelihat kaca ya rasanya itu mau kamu banting kaca itu ya. Nggak mau ngaca pokoknya. Nggak mau ngaca. Setiap hari kayak gitu. Ya setiap hari kayak gitu. Nah itu namanya jerawat grade 3 ya, atau oblongata kita bilang kayak gitu punya. Dan pengobatannya itu memang juga nggak gampang. Kalau salah pengobatannya justru akan membuat bolong-bolong. Tapi saya lihat ini bagus ya. Iya, kalau saya kayaknya nggak bolong ya dok ya. Karena kamu nggak pencet juga. Jadi treatmentnya sudah benar, nggak pencet dan kamu sabar. Banyak kan orang tuh nggak sabar. Iya, kuncinya itu sabar guys. Tapi saya pengen tanya, Verika. Kamu kenapa kayak gini? Kayak gini? Karena krim aba-aba aku. Nah, sebelumnya. Nyesel nggak kamu? Nyesel banget. Banget guys, nyesel banget. Berapa lama sih kamu pakai? 3 bulan, 4 bulan ada dok. Apa hasilnya yang kamu waktu kamu pakai krim itu, apa yang kamu rasakan? Hasilnya itu bagus, tapi malah lama-kelamaan dipakai malah jadinya kayak gini. Gitu. Awalnya itu bagus tapi? Bagus. Sempat bagus? Sempat happy? Apa yang kamu alami waktu awal-awal kamu pakai apa? Ya perubahannya kan bagus. Jadi jojok aku pakein, nggak glowing tapi kayak bersih aja gitu muka aku udah bersih. Setelah aku pakein itu bersih, aku terusin lanjutin beli lagi, kok lama kelamaan malah tumbuh udah jadi langsung. Nah, pertanyaannya kayak gini, waktu kamu beli, kamu tahu nggak itu abal-abal? Enggak. Kamu nggak nonton channel saya gitu? Terus kapan kamu sadar bahwa itu abal-abal? Setelah konsul di sini kah atau sebelum itu? Setelah konsul ke sini. Setelah konsul di sini jadi kan saya langsung karena udah jerawat banyak, langsung saya konsul ke sini. Nah, setelah konsul di sini baru. Oh, gitu. Oke, nice ya. Jadi waktu sebelum konsul sini kamu nggak tahu bahwa itu abal-abal? Enggak.
Lalu setelah karena dia online shopnya pun ngomong itu bagus gitu loh dok, ya udah saya hanya dia bilangnya apa? Bepom. Dia racikan apa sih langsung dari dokternya kayak gitu. Oh, racikan dokter. Berarti kemungkinan isinya kalau saya lihat sih ini kayaknya isinya hidroquinone. Waktu kamu pakai merah nggak wajah kamu? Enggak. Bagus-bagus aja ya, nyaman-nyaman aja. Iya. Mulai muncul gejalanya bulan keberapa? Ya pas udah mau saya stop kan 4 bulan. Oh, oke. Sekarang saya mau tanya kayak gini. Waktu kamu pakai krimnya, waktu kamu stop jerawatan mulai dikit ya, tapi jerawatannya. Terus kamu dijelasin nih di Athena nih, dokter Athena jelasin bahwa krim itu abal-abal. Kamu percaya nggak? Jujur ya. Awalnya. Nah. Enggak percaya. Enggak. And then? Karena ngelihatnya kok emang ada gitu loh dok. Oh, oke. Emang ada. Terus yang terjadi kan di video pertama kamu ngebahas nih bahwa habis treatment justru tambah banyak jerawat kamu. Karena kaget kan, kok treatment malah makin bengep gini. 2 kali treatment justru tambah banyak jerawat kamu. Apa yang kamu pikirkan tentang Athena pada waktu itu? Pas itu nggak mikir apa-apa karena saya langsung mikirnya ya mungkin proses, karena kan dokter Rika juga ngeyakinin saya itu proses, sabar itu proses kayak gitu. Beneran itu. Tapi kamu pikir kayak gitu, bukan pikirnya ini karena Athena nih ngerusak wajahku, enggak. Karena ada juga yang ngomong kan, udah kak stop aja, stop. Enggak, aku masih mau ngelanjutin, aku masih pakai krimnya kayak karena gitu. Kamu yakin kamu di jalan yang benar. Benar. Oke, itu nice, itu bagus banget. Nah, banyak banget yang kayak gitu, Verika. Kamu tahu nggak? Ini cerita nyata ya. Saya ngobrol dengan kamu ini bukan ini ya, karena ini nyata banget ya. Kamu nggak, dari 10 orang yang konsul dengan saya seperti kamu nih, pakai krim abal-abal nih. After that, waktu kita konsul, dia sudah mengerti nih, kayak Verika sudah ngerti. Oke, aku sudah tahu aku pakai krim abal-abal nih dan aku harus berhenti nih pakainya. Tapi kamu tahu nggak lucunya apa? Setelah 2 minggu atau setelah 1 bulan kemudian, ketika jerawatnya itu muncul, ketika fleknya itu muncul, karena kan ketergantungan itu terjadi setelah lepas sebenarnya. Iya. Begitu itu muncul, yang tadinya ngerti itu jadi nggak ngerti lagi. Terus dia jadi lihat kaca terus berpikir, benar nggak ya aku di Athena ini? Iya. Apa aku balik dulu aja yang kayak takut salah gitu ya dok ya? Pernah nggak kepikir kayak gitu? Ada lah ya. Kalau kepikiran mau balik lagi enggak dok, karena udah enggak, gue emang udah salah dari awal pakai krim abal-abal udah gitu. Tapi mau ganti ada kepikiran. Karena pada ngomongnya kayak gini dok, udah balik aja ke coba ke dokter SPKK gitu kan, coba ke dokter SPKK aja, itu mah udah ke dokter gitu-gitu. Jadi pada nyaranin aku ke dokter SPKK, tapi aku masih belum mau karena aku masih mau ngeliat perubahan ini gitu. Nah, kadang itu sialnya Verika. Jadi kayak gini, begitu kamu stop krim abal-abal itu, terus kamu pindah ke satu dokter yang aman, terus terjadi breakout, terus kita nyalain ya kan, wajar dong kalau misalnya kayak saya makan udang terus saya makan ikan, alerginya karena ikan saya bisa nyalain si udang kayak gitu punya kan. Nah, itu yang paling wajar sih terjadi. Kalau menurut saya itu sial ya. Kalau andai kata kamu pergi duluan ke SPKK, nasib kamu juga sama gitu. Yang nanti kamu bilangnya itu jelek, itu SPKK-nya kayak gitu punya. Padahal nggak seperti itu. Nah, ini harus jadi edukasi ke masyarakat. Dan akhirnya kamu pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Apa yang kamu cari? Sebenarnya simpel apa yang kamu cari. Kamu mencari hidroquinone. Gitu. Kayak kamu tuh mencari sesuatu yang bisa bagusin kulit kamu lagi, dan kulit kamu kan lagi meronta-ronta tuh. Balikin dong si abal-abalnya. Dia kan lagi protes tuh. Namanya kan ketergantungan tuh. Balikin dong kayak gitu punya kan. Jadi kamu keliling, ini nggak bagus nih, jelek nih. Kamu sana lagi, ini nggak bagus nih, jelek nih. Akhirnya begitu kamu kena satu, dikasih lagi hidroquinone, nanti kamu bilang ini bagus. Karena yang dicari itu hidroquinone sebenarnya gitu. Ini baru luar biasa, kamu bilang. Krim ini baru keren banget. Nah, itu yang paling sering. Jadi kayak itu lingkaran setan. Tapi percayalah, begitu kamu lepas, kamu akan ngulang dari awal. Buktikan dengan saya nanti ya. Memang wajah kamu tidak akan sestabil dulu. Jadi kalau kayak dulu misalnya kamu pakai sabun badan pun kamu kasih ke wajah kayak gitu punya ya. Enggak jerawatan tuh. Kalau kayak sekarang tuh pakai sabun yang mahal pun bisa jerawatan. Itu karena skin barrier kamu tuh sudah rusak. Jadi kayak rumah pagar kamu tuh sudah rusak. Jadi kayak pintu kamu tuh sudah nggak sebagus dulu lagi, sehingga mudah kena sesuatu kayak gitu punya. Nah, jadi selamanya mungkin akan sensitif. Tapi nggak akan separah yang kayak kemarin lagi. Tetap gitu, harus jaga ya dok ya. Dan waktu kamu lepas skincare-nya, yang penting tuh benar-benar aman. Lanjut Verika. Lanjut. Baru pertanyaan ketiga ini dok. Kenapa habis treatment infus acne dari Athena malah muncul jerawat banyak? Ya, karena di dalam nggak semua jawabannya. Karena
Di dalam infus acne itu di dalamnya ada vitamin A sebenarnya. Vitamin A itu sebenarnya bagus banget untuk kulit yang terutama punya jerawatnya itu hormonal. Jadi dia itu bantu dari dalam. Nah, tapi seperti biasa kalau vitamin A itu punya dua efek. Yang satu efeknya langsung bagusin, yang satu buat keluar dulu semuanya. Jadi dia kayak yang sudah lagi mau tumbuh nih. Iya. Ditumbuhin iya semua. kayak saya kemarin itu dok, langsung bengep. Tapi dia sebenarnya nggak buat apa ya, nggak buat tambah parah, nggak, yang mau tumbuh tuh dimatengin semua kayak jadi gitu malah tumbuh biar cepat selesai, biar cepat reda gitu. Selanjutnya tanda-tanda nggak cocok sama satu krim itu apa, sama bedanya purging dan breakout itu apa dok? Kalau saya jawab yang kedua dulu deh. Kalau purging itu sebenarnya waktu kamu pakai krim itu ada penyesuaian, biasanya pakainya AHA ya. Jadi kalau krim yang ada AHA-nya, ada exfoliate-nya, tapi bagus, AHA itu aman dan bagus. Biasanya ada sedikit kayak beruntusan ringan, dan sebenarnya itu akan hilang sendiri. Oh, hilang sendiri. 2 minggu sampai 4 minggu sudah hilang. Jadi kayak kita ngerasa, ya ada beruntusan, padahal dokternya pegang kok nggak ada beruntusan apa-apa. Itu namanya purging lah. Gitu. Kalau breakout itu begitu kamu lepas sesuatu, dan yang terjadi langsung jerawatan parah kayak kamu. Iya. Ini breakout itu namanya. Breakout. Jadi pertanyaan pertamanya tadi apa? Kalau nggak cocok, tanda-tanda nggak cocok sama satu krim. Kalau menurut saya krim itu harus dicoba 2-3 bulan ya. Habis itu baru kita nilai sih sebenarnya. Jadi beruntusan di awal tuh nggak menentukan juga, karena bisa jadi itu purging dan penyesuaian karena AHA-nya aja. Dan milih krimnya harus yang bagus. Yang penting pilih krim itu harus BPOM, benar-benar BPOM. Enggak cuma BPOM-nya facial wash aja, dari A sampai Z. BPOM tidak membepomkan merek, BPOM membepomkan item. Saya nonton ya di video mbak-mbak yang viral itu. Iya, saya juga nonton dok, 1 jam. Cara ngatasin bekas jerawat yang udah hitam gimana dok? Nah, bekas jerawat itu ada 2 ya. Ada kita ngomong PIH, ada PIE. Kamu tuh PIE, jadi post inflamasi erythema. Jadi pas begitu selesai itu kemerahan karena pembuluh darahnya membesar. Ada yang PIH, post inflamasi hiperpigmentasi, menghitam jadinya. Ya, nanti kalau dibiarin lama-lama ini menghitam. Ini biasanya jadi hitam nanti dok? Itu kalau bisa jadi hitam. Nah ini cara penyembuhannya adalah Dermachen Rejuve, itu yang paling bagus. Jadi dia ngambil dari serum darah sendiri, ngambil growth factor kamu, terus disuntikin ke wajah. Mungkin sekitar untuk kamu ya sekitar 8-9 kali nanti bagus banget jadinya. Memang nggak bisa sempurna 100% glowing kayak gitu, tapi saya yakin 95% bagus. Berarti berapa kali dok? 8-10 kali. Saya free treatment di sini. Oh, free. Jadi tadi saya sudah ngomong dengan Verika, saya kasih hadiah dia. Jadi saya jauh-jauh datang ke Lampung sini, saya happy banget ketemu Verika. Dan saya pengen juga Verika jadi contoh untuk acne story yang lain ya. Ini nggak dok, kamu pernah ngikutin saya kan? Dokter Reni juga sama jerawat, Dokter Vera juga jerawat Farah. Dan hari ini saya ketemu Verika, dan hari ini pokoknya Verika harus sembuh 2021 harus glowing kembali dan kembali glow percaya up. Diri. Oke. Dan saya freekan semua treatment dia dari A sampai Z. Berapa kali dokter itu? Bebas pokoknya sampai sembuh kamu bebas, dan juga tadi nggak apa-apa. Bebas boleh beneran, dan all produk juga kamu saya kasih free sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi review ya. Iya, siap. Dan harus kalau sudah sembuh jangan lupa harus jadi inspirasi untuk orang lain. Orang lain. Karena ingat, kamu waktu kamu sakit banyak banget yang nyemangatin kamu kan? Betul. Dan kamu waktu kamu sudah sembuh kamu harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Iya. Skincare alami untuk remaja 13 tahun apa dok? Nggak ada ya namanya skincare itu. Skincare alami. Itu bukan. Skincare itu bukan kayak pakai KTP. Jadi nggak ada tuh namanya pakai skincare umur 17 saja, 18 saja, atau pakai skincare ini skincare umur 35 tahun, nggak ada. Skincare itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kamu jerawatan umur 13 tahun ya, pakailah untuk jerawat. Kalau kamu ada flek nih kebetulan 13 tahun, ya pakai, nggak jadi masalah. Masa kamu mau nunggu jerawat kamu umur 10 tahun, kamu mau pakai jerawatnya, obat jerawatnya umur 18? Keburu rusak kayak gitu. Soalnya emang banyak juga aku ngebacain masih kelas 5 SD, kelas 6 SD itu udah pada berjerawat. Betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi ada yang dinamakan dengan kata-kata. Jadi kata-kata pada remaja itu butuhnya apa sih? Kayak gitu punya kan. Tapi sisanya menurut saya sih paling penting itu disesuaikan dengan masalah kulit kamu apa. Tuh. Terus selanjutnya produk yang pas untuk kulit kering, sebelumnya pejuang acne dan sudah sembuh. Kalau kulit kering itu biasanya nggak jerawatan kan? Jadi sebenarnya kayak gini, kalau temennya wajah berminyak itu jerawat.
Jadi wajah berminyak, pori-pori besar, keluar tersumbat jadi jerawat kayak gitu punya. Kalau temennya kulit kering itu biasanya flek dengan kerutan. Itu sudah fix. Jadi kayak kalau kamu berminyak ya jerawatan, kalau kamu kulitnya kering cepat tua kayak gitu punya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu wajahnya berminyak, ya treatmentnya untuk wajah berminyak. Pakai skincare-nya juga untuk yang wajah berminyak kayak gitu. Kalau kering sebaliknya. Sebaliknya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu tadi. Dok, kalau lagi jerawatan banyak, treatment peeling boleh atau tidak? Peeling adalah treatment yang paling penting. Base dasar terpenting. Saya bisa ngomong ya, dari semua treatment yang terpenting itu adalah peeling. Terbaik adalah peeling. Ya, laser bagaimana dok? Menurut saya nomor 2, nomor 3. Treatment lain dok, infus nomor 2, nomor 3. Yang terpenting adalah peeling, karena itu saatnya kamu memperbaharui kulit kamu yang paling luar. Jadi walaupun masih banyak juga jerawatnya, justru itu yang paling bagus. Justru itu yang paling bagusnya. Jadi banyak yang ngomong di YouTube aku juga, katanya kalau lagi jerawatan nggak boleh peeling kayak gitu dok. Justru peeling yang akan membantu kamu. Tuh guys, jadi kalian jangan nyalahin aku ya, emang itu dia opini ya menurutku ya. Jadi kayak biasalah namanya di YouTube kan kita bikin clickbait lah kayak gitu punya kan, hasil perawatan sebenarnya nggak juga sih kalau ditonton benar-benar itu Verika tuh sudah jelas ngomong kok clickbait bahwa nggak aku nggak kan dok? Nggak clickbait sih, tapi kayak ada jerawatan terus tulisnya hasil kayak gitu. Jadi kan seolah-olah kan orang mikir kan jerawatnya kena Athena kan. Tapi setelah saya nonton sebenarnya nggak ada sih sebenarnya ngomong kayak gitu. Tapi arah pembicaraannya pada waktu itu sedih habis treatment kayak gitu punya, oke masih saya biarin aja lah kayak gitu punya. Tapi sebenarnya di awal-awal kalau kita jeli, Verika itu sudah ngomong bahwa aku tuh ada pakai krim abal-abal kayak awal gitu. Banget itu langsung. Tapi itu mungkin kecil, jadi kesannya belakangnya itu lebih lebar. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kalau jerawatan boleh nggak pakai serum seperti di YouTube Dr. Richard? Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh aja. Justru serum yang kita pakai ya, serumnya itu ada licorice-nya. Licorice-nya itu sebenarnya calming banget untuk yang merah-merah kayak gini punya. Jadi merah-merah itu akan calming, akan mereda kayak gitu punya. Terus dia tuh ngademin kulit kamu, terus juga bantu menghilangkan bekas jerawat. Ya kayak ini. Iya. Langsung digosok itu kan. Kalau saya sih kayak gitu, kalau saya pakai gaya Korea. Kalau gaya Indonesia kan dicolek satu-satu tuh. Kalau gaya Korea tuh kayak gini, terus tuh ditepuk-tepuk aja. Itu guys, boleh. Nih dok, aku cowok, saat ini usiaku 24 tahun, aku udah pakai anti aging, itu normal nggak dok? Ini pertanyaan cowoknya atau pertanyaan kamu? Enggak, pertanyaan orang, nanti aku taruh di sini pertanyaannya dok. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Sebenarnya yang paling bagus untuk pakai anti aging itu di atas umur 30 tahun. Apa dulu sih yang maksudnya anti aging? Biasanya kalau saya kepikir nih, skincare anti aging itu yang mengandung retinol. Retinol itu biasanya untuk anti aging. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi ya balik-balik itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tahu dari mana kebutuhan kulit kamu itu dari konsultasi. Makanya saya bilang ada 3 unsur yang paling penting dalam dunia skincare. Yang pertama, yang nomor 1 bukan produk BPOM, tapi yang nomor 1 adalah konsultasi. Karena setiap kulit kita itu berbeda. Jadi dikasihnya juga berbeda-beda. Yang kedua adalah produknya wajib BPOM. Nah ini Verika sudah merasakan efeknya bagaimana kalau produknya nggak BPOM, abang-abang. Yang ketiga, cara pakainya harus benar. Nah itu kalau 3-tiganya sudah bagus, insya Allah hasilnya nanti akan bagus. Yang penting kalian konsul dulu sebelum treatment ya dok ya. Udah dok, habis di pertanyaannya. Sudah. Mau closing? Mau closing. Gimana happy ketemu saya hari ini? Happy banget. Pokoknya aku banyak makasih sama Dr. Richard, sama semua subscriber aku yang udah nyemangatin aku. Aku hari ini dapat treatment gratis, dapat produk Athena gratis. Aku seneng banget. Makasih semuanya. Sama-sama. Saya tuh seneng banget loh sebenarnya jadi dokter tuh berguna, bisa bantu banyak orang. Ya kemarin juga waktu Cimoy juga, masih ingat gak Cimoy dulu pertama kali waktu booming kayak gimana ya. Aduh dibully orang habis-habisan ya, sekarang sudah beda banget kayak gitu punya. Seneng saya tuh buat orang tuh jadi lebih percaya diri. Jadi banyak orang yang lebih ini juga ya dokter inspirasi gitu. Saya pengennya kayak gitu, dan hari ini mudah-mudahan saya bisa menginspirasi Verika. Dan mudah-mudahan tahun depan Verika yang menginspirasi kalian semua. Amin. Ya udah gitu aja YouTube aku. Bye bye semuanya. Terima kasih.